Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Atia Suhia. Saya adalah CGP Angkatan 10 dari SDN Sukareja 1, Kabupaten Pandeglang. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama ditemani dengan Bu Mumun. Beliau adalah guru SDN Sukareja 1, wali kelas, guru kelas 6. Baik, Assalamualaikum Bu Mumun. Waalaikumsalam Bu Atia. Bu Mumun, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu, Alhamdulillah. Oke Bu, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu ya. Ya. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan percakapan praobservasi ini adalah sebagai awal persiapan sebelum nanti Bu Mumun melakukan pembelajaran agar lebih percaya diri dan lebih siap lagi Bu Mumun dalam proses observasinya nanti. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan akan saya ajukan kepada Ibu. Bu Mumun sudah siap? Siap Bu. Oke, sudah siap ya. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan yang pertama, materi apa yang akan Ibu ajarkan pada kegiatan observasi nanti? Saya akan mengajarkan mata pelajaran IPAS, materi tentang organ gerak pada manusia. Oke, jadi yang akan diajarkan nanti adalah pelajaran IPAS, materi tentang organ gerak pada manusia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai pada kegiatan observasi? Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Kemudian tujuan yang kedua yaitu siswa mampu menyebutkan minimal 3 kelainan tulang. Oke, jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa mampu menyebutkan minimal 3 kelainan tulang dengan tanggung jawab. Begitu ya Bu ya, tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, area pengembangan yang akan ingin Ibu capai pada pembelajaran ini apa? Untuk area pengembangannya, saya akan fokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Itu area yang akan saya kembangkan. Oke, area pengembangannya yaitu berarti aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya. Selanjutnya, strategi atau model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan nanti? Untuk strategi dan model pembelajarannya, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi atau berbeda sesuai dengan hasil diagnostik awal. Beberapa siswa dengan minat belajar melalui video seperti itu Bu, melalui tontonan. Ada juga siswa yang senang dengan hanya membaca atau mendengarkan paparan dari guru. Jadi saya akan menerapkan dua model pembelajaran, dan metode atau strategi pembelajarannya yaitu dengan PBL atau Problem Based Learning. Dan saya juga akan menerapkan KSE atau kompetensi sosial emosional seperti itu. Oke ya, sangat lengkap sekali berarti Bu ya. Jadi model pembelajarannya adalah model pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid. Selanjutnya untuk strategi pembelajarannya yaitu dengan PBL ya, Problem Based Learning. Selanjutnya untuk metodenya juga itu kan dengan disebutkan dengan pembelajaran KSE Bu ya, atau pembelajaran kompetensi sosial emosional. Nah, selanjutnya model penilaian atau model evaluasi yang akan Ibu terapkan pada observasi nanti apa Bu model penilaiannya? Untuk penilaian atau evaluasi, saya akan memberikan LKPD kepada sebagian siswa atau berupa tulis ya Bu ya, tes tulis, dan juga secara lisan untuk
mengukur atau mengevaluasi keterampilan mereka, kemampuan mereka dalam memahami materi yang sudah saya sampaikan. Dan saya juga akan mengobservasi sikap mereka selama kegiatan pembelajaran, apakah mereka melaksanakan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan guru dengan baik, seperti itu. Oke, jadi itu penilaiannya ya Bu ya. Jadi ada aspek tulisan dan juga tulisan. Itu dengan, kalau tulisan itu dengan Secara bertanya langsung, tanya jawab ya. Kalau tulisan berarti dengan lembar kerja itu Iya. ya. Lembar kerja yang sudah saya siapkan. Oke, dan kalau Penilaian sikap itu observasi selama proses pembelajaran pembelajaran. berlangsung. Jadi, ada lagi selain itu Bu? Enggak ada? Itu Cukup itu ya. ya. Selanjutnya untuk media nih Bu ya, media dan alat-alat pembelajarannya, bahan-bahan pembelajarannya, media pembelajaran apa saja yang sudah Ibu siapkan? Untuk media yang akan saya siapkan sesuai dengan tadi minat mereka itu lebih suka menonton video gitu ya Bu ya. Nanti akan saya siapkan video atau media PowerPoint tentang materi ini. Saya akan menyiapkan proyektor, laptop. Nah, untuk mereka yang senang dengan gaya belajar sambil menonton. Untuk siswa yang lainnya dengan minat yang berbeda, ada juga buku paket. Ya, buku paket IPAS kelas 6. Seperti itu Bu, untuk medianya. Luar biasa sekali Bu ya. Jadi media pembelajarannya itu adalah laptop, proyektor, video-video dan gambar, dan juga LKPD ya Bu ya. Oke Bu Mumun, demikianlah percakapan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya, telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan percakapan pra observasi ini. Selanjutnya mohon izin saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu Mumun sekali lagi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
itu salah satu jenis kelainan pada tulang. Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Penyakit kekotokan. Bukan. Salah satu kelainan pada tulang akibat dari kurangnya vitamin D. Ya, ini normal dan ini leukosis. Nah, kalau ini lordosis, ini normal, ini lordosis. Jangan memperhatikan pantatnya, tulang belakangnya. Nah, ini kondisi ketika seseorang mengalami patah tulang. Ya, osteoporosis. Nah, ini ini osteoporosis, membungkuk gitu ya. Osteoporosis adalah kelainan pada sistem gerak yang terjadi pada tulang manusia, yaitu di mana posisi tulang menjadi lebih lemah. Ini bisa terjadi karena adanya kekurangan kalsium pada tubuh kita. O, letter O, ya. Nah, istilahnya ada kaki polio. Makanya kemarin masih ingat tidak kemarin ada polio anak kelas 1 dan 2 di TPS polio. Ya, itu untuk mencegah mencegah polio. Kemudian bisa kalian lihat lagi, yang ini adalah kelainan pada sistem saraf. Ya, ini ada istilahnya mikrosefalus atau kelainan pada kepala, yaitu kepalanya kecil. Ya, lihat. Nih, ini contoh dari mikrosefalus. Kepalanya berukuran lebih kecil, mikro kecil, ya. Nah, itu tadi adalah kelainan pada sistem gerak manusia, ya. Coba ada yang masih ingat? Apa jenis kelainan pada tulang yang pertama? Yang pertama apa? Lordosis. Kedua apa? Leukosis yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Atia Surya. Saya CGP angkatan 10 dari SDN Sukarisya 1 Kabupaten Pandeglang. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Mumun. Beliau adalah guru kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Mumun? Waalaikumsalam Bu Atia. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Atia? Alhamdulillah saya juga sehat walafiat ya Bu Mumun. Alhamdulillah. Baik Bu Mumun, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan observasi. Saya masuk ke kelas Ibu ya Bu. Sekarang kita pasca observasi. Pertanyaan pertama, udah siap Bu ya? Siap Bu. Bagaimana perasaan Bu Mumun setelah melakukan pembelajaran yang saya observasi kemarin? Setelah melakukan observasi, alhamdulillah saya merasa senang dan lega Bu, karena saya sudah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Sebelumnya saya merasa tegang gitu ya Bu ya, tapi alhamdulillah saya sekarang merasa lega. Jadi Ibu merasa lega ya. Selanjutnya, kira-kira menurut Ibu dalam pembelajaran Ibu diferensiasi itu
yang saya observasi itu, apa ada hal-hal yang sudah baik? Setelah diobservasi kemarin, saya merasa sudah ada hal yang baik yang saya rasakan dan yang saya lihat, terutama untuk siswanya di kelas. Mereka lebih kondusif, Bu, menjadi kondusif, dan sekarang ketika pembelajaran mereka itu aktif. Sebelumnya hanya beberapa siswa saja yang aktif gitu, kalau sekarang meningkat. Oke, jadi itu hal-hal yang baiknya Bu ya. Jadi kelas lebih kondusif Dan lebih aktif, siswa siswanya dalam belajar. Selanjutnya, apakah ada kendala Bu atau hambatan ketika Ibu melakukan proses pembelajaran itu? Untuk hambatannya, siswa itu belum sesuai harapan saya. Tadinya saya berharap siswa yang aktif itu bukan hanya meningkat tapi semuanya. Tapi hambatannya saya belum merasa dan belum melihat semua siswa aktif secara 100%. Itu Bu hambatannya. Kira-kira baru berapa persen Bu yang siswa yang aktif itu? Untuk yang aktif kira-kira sekitar 80%, Bu. Baru 80% ya. Kemudian nanti harapan Ibu selanjutnya bisa supaya 100% Bu ya, supaya siswanya aktif gitu ya, 100%. Nah, selanjutnya, apakah pada pas pembelajaran itu Bu, menurut Ibu apakah ada kegiatan yang terlewat atau ada yang kurang dan yang tidak sesuai dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan sesuai RPP gitu ya. Dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin, kalau kita mengacu pada RPP, alhamdulillah sudah sesuai Bu, sudah sesuai dengan apa yang ada pada RPP, sesuai rencana gitu ya. Oh iya, berarti sudah semuanya dilakukan Bu ya. Iya. Tidak ada yang terlewat ataupun tidak ada yang kurang Bu ya. Iya. Oke. Selanjutnya, harapan Bu Mumun pada pembelajaran selanjutnya kira-kira apa Bu Mumun? Harapannya, saya setelah melakukan observasi kemarin bersama Ibu, saya berharap saya bisa Bu, saya mampu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya untuk mapel IPAS yang kemarin diobservasi gitu, tapi juga mengembangkan metode pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran untuk mata pelajaran yang lainnya. Itu harapannya. Harapannya. Jadi sebelumnya Ibu memang belum pernah ya melakukan pembelajaran diferensiasi, Ya. atau mungkin sudah pernah juga? Sudah pernah, cuma tidak dengan diobservasi begini Bu. Jadi saya juga belum merasa apakah ini sudah tepat atau belum gitu. Tapi ketika berkolaborasi dengan Ibu kemarin diobservasi gitu, saya juga mendapatkan info dari Ibu seperti ini untuk berdiferensiasi itu. Nah, saya merasa oh iya, mungkin yang kemarin-kemarin itu masih belum tepat gitu. Oh iya, bagus sekali Bu. Selanjutnya, adakah yang perlu ditingkatkan? Kira-kira menurut Ibu, apakah ada yang perlu ditingkatkan proses pembelajarannya? Ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya merasa hal yang perlu ditingkatkan dari diri saya terutama Bu, ini untuk manajemen waktu. Jadi memanage waktu, bagaimana proses pembelajaran itu dilaksanakan sesuai RPP tapi juga cukup untuk waktunya gitu, seperti itu Bu. Jadi mungkin kemarin itu Ibu kurang waktunya ya? Ya, jadi misalnya harusnya dalam bagian persepsi misalkan gitu ya Bu ya, itu digunakan misalnya 5 menit atau 10 menit gitu. Jadi itu dipercepat karena saya untuk memanage ini, memberikan materinya, waktu untuk memberikan materinya gitu. Jadi kejar-kejaran waktu mungkin seperti butuh itu. pengelolaan waktu juga Bu ya. Gitu. Selanjutnya, kira-kira rencana ke depan agar mungkin pembelajarannya lebih baik atau pembelajarannya
meningkat gitu. Rencana kedepannya Bu Mumun apa kira-kira? Untuk rencana ke depan saya berencana ingin terus belajar, terutama saya ingin nih belajar dari Bu Atia. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan kemarin kita di IPAS, Bu. Nah, saya ingin belajar dari Ibu berkolaborasi di kesempatan yang lain bersama Bu Atia ini. Bagaimana penerapannya kalau untuk mata pelajaran matematika misalnya. Nah, itu rencana saya inginnya seperti itu, Bu. Itu termasuk rencana dan harapan sebetulnya dari Bu Atia. Ya, sebenarnya kita perlu belajar dan berkolaborasi lagi, Bu, ya, agar kita meningkatkan proses pembelajaran kita, Bu, ya. Baik, bagus sekali, Bu. Terima kasih telah berbagi pengalaman pembelajarannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Demikian, Bu, obrolan kita pada pasca observasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.